موجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul dengan mengkajian untuk mendalami sebagian dari tuntunan agama Allah. Kita awali dengan memohon kepada Allah semoga nanti apa yang akan kita bahas mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan diri sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya, sehingga dengan itu menjadi bekal kita yang baik untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, topik malam ini kita akan membahas meneruskan kajian kita mengenai hadis-hadis mukhtalaf. Hadis-hadis mukhtalaf yang seringkali diperselisihkan prakteknya di kalangan masyarakat karena sebab-sebab tertentu. Kita sudah melewati 3 pertemuan. Yang pertama kita telah memulaikan tentang definisi hadis dan pengertian hadis mukhtalaf. Yang kedua kita telah memulaikan dengan ketentuan hadis. Apa yang disebut dengan hadis, bagaimana suatu hadis bisa ditafsirkan, siapa orang yang berhak menafsirkan hadis, dan seterusnya. Kemudian pertemuan terakhir ketiga kembali kita telah membahas tentang praktek hadis mukhtalaf. Di antara contoh-contoh hadis yang sering diperselisihkan, kemarin telah kita bahas tentang bacaan doa iftitah atau istiftah. Jadi dengan itu tidak boleh ada lagi di antara kita yang kemudian memperselisihkan tentang bacaan doa iftitah ini. Itu telah dijelaskan dengan terperinci kemarin. Ada 12 doa iftitah atau istiftah, dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Dari bacaan yang cuma A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim sampai dengan yang paling panjang ada Allahumma ba'id, ada wajah dan seterusnya. Kesimpulan di pembahasan yang lalu bahwa doa pembuka dalam salat sebelum Al-Fatihah itu bisa kita pilih sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Bila situasi dan kondisinya menjadikan kita dalam salat yang tenang, nyaman, keadaan kita tidak dikejar oleh apapun, maka silakan pilih doa yang sesuai yang paling panjang sekalipun. Tapi kalau kita dalam kondisi yang dalam keadaan terburu-buru, sedang di perjalanan, bahkan mengkosor atau menjamak salat, maka Rasulullah memberikan pilihan, pilih doa yang paling singkat yang memudahkan kita untuk membacanya. Yang singkat sampai hadapan yang disebut iftitah, doa panjang disebut dengan istiftah. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan bahwa tadi dalam salat wajibnya siangnya itu seringkali membaca doa Allahumma ba'id, tercantum di dalam Al-Bukhari hadis 511. Kemudian dalam salat malamnya seringkali membaca wajhatu wajhiya dan seterusnya, tercantum di hadis Muslim hadis 1848. Itu telah disimpulkan pertemuan yang lalu. Tinggal kita praktekkan dalam keseharian kita bagaimana cara membaca Allahumma ba'id, bagaimana cara membaca wajhatu atau membaca doa yang lainnya sesuai dengan keadaan kita saat menunaikan salat. Hari ini kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai persoalan doa qunut dalam salat. Persoalan doa qunut dalam salat, khususnya nanti di salat subuh. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf bila kondisinya malam ini agak batuk-batuk. Ini saya dari subuh kemarin belum mandi di Sabtu terus. Tadi pagi saya di Jakarta di Harmoni. Kemudian baru sampai rumah 1 jam kebetulan sudah dijemput ke Al-Azhar. Selesai Al-Azhar ke sini. Kebetulan di Harmoni setelah kita membahas tentang fikih salat, ada diskusi dan cerita. Salah satu jamaah pengurus masjidnya itu baru pulang dari haji dulu nih, beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba dalam haji saat menunaikan sholat tidak sempat ke Masjidil Haram. Sholatlah beliau itu dengan kawan-kawannya di pemondokan. Saat sholat di pemondokan ini kebetulan imamnya ada yang menunaikan qunut subuhnya. Jadi imamnya qunut. Kalau di Masjidil Haram kan tidak qunut ya. Di pemondokan ada yang qunut. Di belakang ada yang kebingungan. Jadi imamnya qunut nih kan. Karena bingung apa yang terjadi, akhirnya diikuti saja. Setelah pulang dari situ bertanya pada ustaznya, "Nah, tadi kalau di sholat imamnya qunut, apa yang harus dilakukan?" Kata ustaznya, ini jawabannya luar biasa. Kalau antum berani, langsung sujud saja. Kalau antum berani, nggak usah diikuti imam, maksudnya langsung sujud saja.
Jadi biarkan imamnya kunut, makmumnya sujud. Itu kasus pertama. Sebaliknya, ada kasus kedua. Begitu makmum biasanya kunut, datang ke Masjidil Haram, imamnya kemudian tidak kunut. Bingung juga di situ. Bahkan ada di antaranya yang menyampaikan di imam kayak Muhammadiyah di Makkah gitu ya. Sekarang dari dua kasus ini barangkali di sekitar kita juga itu sering terjadi. Ada orang sholat imamnya kunut apa yang masih dilakukan sementara dia tidak biasa kunut. Ada orang yang imamnya tidak kunut, makmumnya biasa kunut. Jangan-jangan yang kunut dan yang tidak kunut itu tidak tahu persoalannya, tidak pernah baca kitabnya, tidak pernah tahu hadisnya, yang hanya berselisih, tidak pernah tahu akan permasalahannya. Tapi saya di tahun 2008 dapat kunjungan dari beberapa ulama di Indonesia datang ke Tripoli. Ada salah seorang ulama kita Indonesia menyampaikan, Ustaz, alhamdulillah katanya, sekarang di Indonesia itu sudah kompak, baik NU yang biasa kunut atau Muhammadiyah yang kunut, sekarang dua-duanya sudah tidak kunut. Saya tanya, kok bisa Pak? Karena sholat subuhnya pada di rumah nggak boleh kunut. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba kita akan bahas adakah kaitan kunut dengan ormas atau dengan hal tertentu. Jadi materi kita insya Allah dengan ini akan belajar seputar doa kunut. Dicatat dulu dalilnya supaya semua bahasan kita itu ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun Islami Rasulullah. Malam ini kita akan ambil tentang Quran saja. Quran surat ketiga. Quran surat ketiga. Apa surat ketiga itu? Al-Imran, bukan Al-Imran tapi Al-Imran. Ingat ya, apa artinya Ali? Keluarga. Bukan pakai ain ya, tapi pakai Ali. Sudah. Ya, bukan Ali tapi itu bukan keluarga biasa Bapak Ibu. Jadi ada 4 nama bagi keluarga dalam bahasa Arab. Satu, ada yang disebut dengan ailah. Ailah. Ain, alif, hamzah, lam, ta marbuṭah. Ailah. Keluarga dinamakan dengan ailah. Apa artinya ailah? Ailah itu dari kata aul asalnya, yang menopang, yang meninggi. Jadi kenapa keluarga disebut dengan ailah? Ini memberikan kesan kalau sudah berkeluarga itu jangan sampai jalan masing-masing, harus saling mendukung, harus saling menopang sehingga martabat harkat rumah tangga itu bisa terangkat. Jadi kalau ada bapak ibu sudah berumah tangga jalan masing-masing itu keliru. Yang kedua ada yang dinamakan dengan usrah. Usrah sebenarnya usrah itu dari kata sirrun. Apa artinya sir? Ada sholat sir, sholat jahat. Sir itu apa nih? Ya, kawan, asalnya rahasia. Rahasia itu tidak boleh didengar oleh orang lain sekalipun diucapkan, cuma kita sendiri yang dengar. Karena itu ada sholat sir yang orang lain tidak dengar. Kalaupun kita ucapkan, cuma kita yang dengar. Keluarga disebut usrah dari kata sir. Artinya, kalau sudah berumah tangga itu pasti ada rahasia-rahasia di dalam yang tidak boleh menyebar keluar, yang tidak boleh terbuka keluar. Hati-hati ibu ya. Saya tekankan pada ibu karena Quran sangat menekankan pada seorang istri. Nanti An-Nisa 34 ya, lihat ya belakangnya. Kenapa nanti perempuan ditekankan? Karena perempuan kalau sudah menikah itu cenderung membawa nama suaminya. Oke? Ibu namanya Elis misal, punya suami namanya Asep misal saja ya. Elis dengan Asep. Ketika Elis menikah dengan Asep, itu cenderung nama suami dibawa berubah menjadi Ibu Asep. Tidak ada Elis menikah dengan Asep, bapak dipanggil jadi bapak Elis, itu tidak ada. Tetap Ibu Asep. Ibu Asep ini Elis hadir di pengajian kita. Di belakang ngobrol sendiri cerewet ngobrolnya. Temannya tanya itu siapa sih? Ibu Asep yang cerewet Elis yang kena Asep. Karena itu ada tekankan perempuan lebih penting menjaga nama baik. Hati-hati ibu ya, hati-hati. Satu ailah, kedua usrah, ketiga ahlun. Ahlun itu anggota keluarga. Pernah dengar istilah ahli bait? Ahli bait itu anggota keluarganya ini, ya, dan sebagainya. Yang terakhir ini alun. Al itu keluarga di
sebagainya. Kalau satu keluarga punya keturunan terus ke bawahnya atau dititipkan oleh Allah, itu disebut dengan Imran. Ini bukan nabi, bukan rasul, hanya orang biasa, orangnya soleh luar biasa. Tapi keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya itu semua jadi orang-orang soleh. Istrinya punya anak perempuan, anaknya soleh luar biasa, saking solehnya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan jadi nama satu surat Maryam. Dari Maryam, cucunya Imran, turun Isa, semuanya soleh. Ini memberikan kesan kepada kita. Kalau kita ingin punya keluarga yang seluruhnya baik, soleh, belajarlah dari surah Ali Imran. Itu maksudnya. Bapak Nabi bukan, Rasul bukan. Ini memang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi anaknya bisa jadi Rasul. Cucunya jadi Rasul. Anaknya perempuan soleh, cucunya Rasul. Jadi barangkali kalau bapak hanya ini bukan Nabi, bukan Rasul, tidak ada juga Rasul yang akan datang di kemudian hari. Bapaknya belum bisa baca Quran, ibunya tidak hafal Quran. Barangkali anak kita atau cucu kita yang jadi. Jadi kalau kita ingin punya keluarga semuanya soleh, belajar dari Imran, diabadikan suratnya dengan surah Ali Imran. Di dalam surat ini ada ayatnya nomor 128 sampai dengan 129. Ali Imran surat ketiga, surat 3 ayat 128 sampai 129. Ini ayat tentang kunut dalam Al-Quran. Sudah? Simpan dulu ayatnya, saya ingin cerita sebentar. Satu kali masih dalam masa awal Islam, di awal-awal Islam di fase Makkah, Rasulullah SAW kedatangan beberapa orang utusan dari satu daerah yang bernama Bir Ma'unah. Kalau kita mungkin daerah Karuna 1 ya, ini utusan datang pada Rasulullah SAW. Disampaikan pada beliau bahwa satu daerah itu semua orang sedaerah sekampung itu masuk Islam. Subhanallah ya. Baru awal-awal dakwah di sekitarnya baru beberapa orang, hitungan jadi 70 orang bahkan lebih barangkali, baru sekitar ratusan orang, 70 sampai 100 orang. Tiba-tiba datang utusan menyampaikan berita, ini satu desa semuanya masuk Islam. Kira-kira kalau kita berada dalam perasaan bersama Nabi, perasaannya bagaimana? Senang ya? Senang, bahagia luar biasa. Satu desa masuk Islam, itu bayangkan. Nabi saking senangnya mendengar berita itu, dikabarkan semuanya masuk Islam, lalu meminta guru-guru supaya bisa mereka itu diajarkan tentang Islam yang benar. Saking senangnya Rasulullah, dikirimkan sampai 70 orang penghafal Quran. 70 orang, sedangkan saat itu penghafal Quran masih sedikit. Dikirimkan 70 orang penghafal Quran. Kemudian Nabi bersama mereka, subhanallah, sampai di Bir Ma'unah, di perbatasannya. Bir Ma'unah. Jadi ini saya diterangkan dulu, kalau orang Arab memberikan nama, biasanya diberikan nama tempat berdasarkan peristiwa tertentu. Saya beri contoh, misal, kalau di Arab itu Nabi misalnya lahirnya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa diberikan nama tahun gajah? Karena ada peristiwa saat lahir datang orang-orang dengan pasukan gajah. Ada satu tempat 4 km dari Masjid Nabawi di Madinah, namanya Dzul Khulaifah. Di situ kalau orang-orang lewat ada satu sumur yang sangat terkenal. Kalau mereka sudah lewat situ, istirahat dulu di sumur itu, minum airnya dan seterusnya, ada yang mandi juga. Sumur itu punya seorang bernama Ali, bukan Ali bin Abi Thalib. Ada seorang bernama Ali. Ali itu punya sumur. Kalau orang tanya ini sumur siapa, sumurnya Ali. Sumur dalam bahasa Arab itu disebut dengan bi'run, bi'run, dibaca bir. Bi'run dibaca bir. Punya siapa? Punya Ali. Daerah namanya Dzul Khulaifah karena sering diucapkan bin Ali dikenal sampai sekarang bin Ali. Jadi kalau kita ingin umrah dari Masjid Nabawi ingin mimbar ke Mekah, mimbarnya di mana? Di bin Ali. Sebetulnya daerahnya bukan bin Ali, namanya Dzul Khulaifah karena orang biasa minum di situ, sumur yang punya Ali disebut bin
Sampai sekarang begitu. Nah kebetulan orang Indonesia kekurangan itu latarnya. Nyampe ke Mekah, lihat pasti ada kucing yang disebut masjid kucing. Lihat pasar ada seng yang disebut pasar seng, gitu ya. Nah, yang tadi kami sebutkan itu disebut dengan bir makuna karena di daerah itu. Baiknya ada satu sumur yang seringkali digunakan untuk konsumsi. Yang disebutlah bir makuna. Ada air itu kan cair ya. Airnya tidak sering keluar saat jadi disebut dengan lewat ke sebelah sana airnya manis disebut ciamis ya. Kemudian Jawa air jadi bajunya itu wangi jadi baju bami ya. Ada daerah namanya bir makuna. Tadi kita teruskan dulu. Ketika sampai di perbatasan ini, ternyata yang 70 orang pengawalan itu dijebak, Pak. Dijebak sampai di sini ternyata penemunya sudah menjebak, menyiapkan perangkat, sudah siap dengan senjata. Sampai di sini 70 orang ini dibunuh semuanya. Tadi ya, dibunuh seluruhnya dan dibunuhnya dengan cara yang tidak berarti manusia. Jadi dia manusiawi. Ada yang disiksa dulu, ada yang tidak bisa dilukiskan. Pokoknya mereka disiksa kemudian dibunuh. Nah, dalam keadaan sedang disiksa itu dalam riwayat disebutkan Rasulullah sedang menunaikan sholat subuh. Artinya dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sedang menunaikan sholat subuh. Ada riwayat Imam Malik menyebutkan sholat subuhnya itu saat akan rukuk. Dia sudah baca surat saat akan rukuk. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah bangkit dari rukuk. Sudah rukuk akan bangkit dari rukuk. Ini tidak ya. Ini tidak lain. Ini besar kemungkinan peristiwa ini terjadi beberapa waktu ya. Jadi beberapa waktu. Perhatikan, saat dalam sholat subuh, dalam dua kejadian tadi, saat akan rukuk dan saat akan bangkit dari rukuk, tiba-tiba turun malaikat Jibril datang kepada beliau mengabarkan peristiwa itu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, orang-orang yang kau kirim untuk mengajar itu ternyata mereka semuanya dibunuh atau ditipu. Jelas ya? Saya ingin tanya pada Bapak, wajarnya manusiawi kita, kalau kita sudah memberikan kebaikan kepada orang, tiba-tiba kita ditipu dengan cara yang sangat menyakitkan, bagaimana perasaan kita? Nabi itu juga manusia, bukan malaikat. Beliau seorang manusia, punya rasa kemanusiaan, kadang juga marah, kadang juga diam. Saat menerima berita itu, kemudian tiba-tiba beliau merasa tidak nyaman, muncul rasa marahnya saat itu, kemudian berdoa kepada Allah. Lihat kalimatnya, dia kalimat Tuhan. Allahumma la'an kada. Ya Allah, tolong laknat si A, tolong hukum si B, tolong hukum si C dan sebagainya. Jadi utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah itu dimintakan kepada Allah supaya mereka semuanya dihukum. Jelas ya? Doa itu dilangsungkan oleh Nabi selama sebulan penuh. Sebulan penuh. Mulanya pada saat sholat subuh. Itu dari sholat subuh setelah terus dibacakan. Maghribnya dibaca, Isya dibaca selama sebulan penuh. Jelas sampai sini? Baik. Dan mulai pertama dibacakan dalam sholat subuh, setelahnya dibacakan dalam setiap sholatnya. Nah, di situ berlangsung selama sebulan. Tiba-tiba setelah sebulan tepat, Allah menurunkan satu surat tercantum dalam Al-Qur'an ayat 128 dan 129 yang telah kita tulis tadi. Artinya ayat 128 sampai 129. Saya bacakan ya. Perhatikan kalimatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ayat 128. Kata Allah langsung muncul tidak juga lagi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya kewenangan, tidak punya hak. Oke? Aw yatuba 'alaihim, untuk memberikan maaf, menerima tobat mereka kalau mereka bertobat. Aw yu'adzibahum, atau kamu punya kewenangan untuk menghukum mereka. Fa innahum zalimun, hanya karena mereka berbuat satu kezaliman. Perhatikan ya Muhammad, kamu tidak punya hak, punya kewenangan untuk menghukum mereka atau menerima
dia bisa mengampuni seseorang ataupun menghukum seseorang yang dia kehendaki. Bapak Ibu sekalian, saat turun ayat ini, para ulama mengomentari, perhatikan kalimat. Para ulama mengomentari ayat ini menunjukkan dua pesan kepada Nabi. Ayat ini menunjukkan dua pesan kepada Nabi. Satu, ayat ini ingin mengajarkan kepada Rasulullah supaya dalam berdakwah itu harus meningkatkan nilai kesabaran dalam praktek dakwahnya. Jadi jangan cepat marah. Ada satu situasi cepat marah, satu situasi cepat marah. Jadi Allah melatih Rasulullah supaya meningkatkan kesabarannya, jangan perlu cepat marah. Kenapa? Karena Nabi sebagai Nabi penutup, Rasul penutup, kalau cepat memiliki sifat marah, minta dihukum, tidak sabar dalam dakwahnya, satu orang akan mati dari dakwah. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk menghancurkan umat itu. Kenapa? Karena doa para Nabi dan Rasul itu cepat dijawab. Perhatikan doa Nabi sebelumnya, doa Rasul sebelumnya. Bukankah Nuh ketika meminta kepada Allah untuk menghukum umatnya langsung diberikan aja? Bukankah Nabi Nuh ketika berdoa langsung dihukum umatnya dan seterusnya? Nah, Allah tidak menginginkan ketika Nabi meminta kepada Allah untuk menghukum, langsung turun hukuman Allah kepada umatnya karena tidak sadarkan Nabi SAW. Jadi yang pertama diajarkan Nabi untuk bersabar dalam berdakwah. Jelas sampai di sini. Nanti hikmahnya, perhatikan hikmahnya. Karena dilatih dengan kesabaran ini, ketika Nabi mengalami situasi yang lebih sulit lagi, perhatikan, setelah peristiwa itu, Nabi ditinggalkan oleh Khadijah, meninggal Khadijah. Pamannya Abu Thalib meninggal. Karena tidak ada yang melindungi, beliau kemudian disakiti oleh masyarakat Mekah, kan hijrah ke Taif. Ketika pindah ke Taif itu bukan disambut oleh melempar dalam Taif. Ada yang melempar di halaman Zaid bin Thabit sampai Zaid itu terluka, ingin kemudian mengucurkan darah. Rasulullah kakinya sudah berdarah. Apa yang terjadi? Kemudian pergi, dibawa oleh Zaid dilindungi, duduk di bawah satu daun pohon. Perhatikan, datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Bahasanya bukan menyampaikan lagi, tapi menawarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika Allah menghendaki, mohonkan kepada Allah saat ini supaya aku menghimpit penduduk Taif dengan bumi Taif. Jadi maksudnya Jibril akan mengangkat bumi Taif, membagikan langsung menghimpit orang Taif. Mintakan sekarang, aku akan lakukan. Jibril itu sahabatnya Rasulullah. Tidak dia melihat sahabatnya diperlakukan demikian. Minta, kata Jibril, minta Allah supaya aku begitu. Apa jawabannya? Setelah dilatih melalui peristiwa tadi, perhatikan berbeda jawabannya. La ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan lakukan itu, mereka karena belum tahu saja sampai sekarang. Karena sudah dilatih sebelumnya, kesabarannya meningkat, sehingga ketika menghadapi tantangan dakwah yang berat itu sudah sabar. Tapi kalau di awal tidak dilatih dengan itu, semakin datang nanti semakin tidak sabar, semakin tidak berhasil dakwahnya. Jelas di sini. Jadi itu isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, ingin mengajarkan kepada Rasulullah, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kurang baik, maka balaslah dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan sesuatu yang buruk. Jadi kalau seseorang memberikan kepada kita hal perlakuan yang tidak menyenangkan, maka jangan dibalas dengan sesuatu yang buruk. Balas dengan kebaikan, dengan itu melahirkan pahala di sisi Allah. Nanti kita akan lihat. Saya beri contoh sederhana Pak ya. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, bisa mencaci maki kita dan sebagainya, jangan balas mencaci. Ada peluang kebaikan di situ, ada ladang pahala di situ. Kenapa tidak kita ambil? Kalau bapak balas caci, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita sabar diam, bisa kita diam itu, subhanallah, dapat pahala kesabaran kepada kita. Kita tersenyum 2 kali pahala. Perhatikan, Abu Bakar dicaci oleh sahabatnya. Ketika dicaci beliau diam, Rasulullah senang. Tapi ketika membalas Abu Bakar, sudah terus-terusan mencaci, menyinggung keluarga dan sebagainya, dibalas oleh Abu Bakar, Rasulullah meninggalkannya. Sedih Abu Bakar, dikejar Rasulullah. Kenapa kau meninggalkan dia Rasulullah? Adakah apa yang salah? Lihat jawaban Nabi. Ketika kau bersabar, malaikat turun dan begini. Tapi ketika kau membalas, syaitan datang memprovokasi. Jadi kalau ada persoalan Bapak Ibu sekalian, kita bersabar, maafkan mereka. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, wah enak aja dimaafkan. Harus dihukum dulu gitu. Jangan takut. Ketika orang salah pada kita, kita maafkan. Kita sudah dapat pahala. Tapi
tidak membaca doa tahlilan ini. Tidak membaca doa tahlilan ini. Tapi uniknya, beliau kemudian mengajarkan satu doa kepada cucunya Hasan dan Husain, plus kawannya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Apa yang diajarkan termasuk pada Ali bin Abi Thalib? Perhatikan kalimat ini. Allahumma hdini fi man hadayt, wa 'afini fi man 'afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini syarra ma qadayt, dan seterusnya. Jelas kan? Diajarkan doa ini kepada cucu dan para sahabat. Kemudian perhatikan ketika dirubah kalimat menjadi doa ini, dinamakan doa ini dengan doa qunut. Perhatikan kalimatnya. Apa itu qunut? Harus tahu dulu ya, jangan-jangan kita selama ini qunut tidak tahu artinya qunut itu apa. Ya. Paling penting pertamanya itu tahu. Qunut dalam bahasa Arab itu artinya ketaatan pada yang baik-baik. Taat pada yang baik. Pada yang baik. Dalam Al-Quran itu ada dua kalimat taat. Yang pertama ta'at, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ta'at, ta'atun. Yang kedua qunut atau qanita. Qanita. Qunut. Perhatikan sebentar. Ta'at atau taat bahasa Indonesia itu artinya ketaatan mutlak, jangan tanya. Jadi kalau sudah diminta, jangan tanya kenapa saya mesti taat. Mutlak taat saja. Perintahnya menyenangkan atau tidak, tetap kita harus taat secara mutlak. Ketaatan pada Allah itu tidak digambarkan dengan kalimat ini, tapi digambarkan dengan ta'at. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Jadi kalau Allah sudah minta, jangan tanya kepada diri kita enak gak enak, lakukan saja. Karena di balik perintah Allah itu pasti ada kebaikan bagi kita. Jelas kan? Tapi ketaatan kita misal pada orang lain misal istri taat pada suaminya, itu ketaatan tidak diungkapkan dengan taat, tapi dengan kata qunut. Ibu lihat Al-Nisa surat keberapa? Keempat ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa dan seterusnya. Dia pertengahan ayat. Fas-salihatu, ciri istri yang salihah itu, qanitatun. Ada? Qanitatun. Dia taat pada suaminya pada hal yang baik-baik saja. Jadi kalau suami meminta kepada istri pada hal yang baik, itu wajib istri taat. Jadi kalau ibu misalnya suami minta pada hal yang baik, ibu tidak taat, tidak termasuk dalam kategori istri yang saleh. Tapi taat pada suami itu tidak semua perintah suami mesti ditaati. Kalau sekiranya yang diminta itu bukan hal yang baik, itu boleh ibu menolak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Misalnya mana ibu mau tahajud, begitu mau tahajud, mas itu menepal yang membuat sekarang atau sekarang ini Portugal ada yang kalau bisa di sini, nah itu boleh, Pak, boleh nggak mama sambil bikin kopi buat bapak tahajud? Itu boleh dengan cara yang baik. Jelas sampai sini. Satu, harus dulu ya. Kenapa senyum-senyum? Kayak pengalaman ini. Jadi qunut itu adalah ketaatan pada yang baik-baik. Doa tadi, Allahumma ya Allah tolonglah si B. Ketika diganti dengan satu doa ini, kenapa dinamakan doa qunut? Karena isi doa ini itu semua mengandung ketaatan pada Allah dan semuanya isinya tentang kebaikan. Dan yang tadinya kurang baik menjadi kebaikan. Perhatikan, Allahumma hdini fi man hadayt. Kalau banyak kan Allahumma hdini fi man hadayt. Ya Allah, tolong golongkan, masukkan aku kepada orang-orang yang telah memberikan petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, berikan hidayah, dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa afini fi man afayt. Sehatkan
Jadi tadi sholat subuh dibaca, setiap sholat dibaca. Setelah peristiwa itu turun ayat yang tadi, Nabi melaksanakan sholat seperti biasa, yang biasa, kemudian berulang sujud lagi. Tapi Ibnu Umar menyampaikan pernah dalam satu ketika Rasulullah pun membaca doa yang diajarkan tadi, Allahumma hdini fiman hadaita dan seterusnya. Nah, dari sini, dari keadaan ini, maka para ulama melihat kasus ini diamati satu persatu, kemudian disimpulkan dari situ oleh para ulama turun kepada para sahabat. Tadi kan ada yang mengamalkan, ada yang tidak dan seterusnya. Kemudian diurutkan kisah ini, dicatat satu persatu. Kesimpulannya kata para ulama perhatikan di sini. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Bashir wafat tahun 150 Hijrah. Ahli fikih luar biasa, menyampaikan karena Rasulullah itu awalnya tidak kunut, ya. Kemudian karena ada kejadian itu saja dan tidak kunut lagi, artinya tidak ada baca doa itu dalam sholat subuhnya, maka subuh itu tidak perlu dilakukan kunut. Kata Imam Abu Hanifah. Ingat, Nabi tidak pernah mengatakan silakan lakukan atau tinggalkan, tidak. Tapi Nabi membiarkannya, sahabat yang berbeda-beda menerapkannya. Dan perbedaan itu diamalkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah kesimpulannya tidak ada doa, tidak ada kunut. Wafat tahun berapa tadi? 150. Enggak. Imam Malik ini ahli hadis besar. Beliau kemudian menetap di Madinah sampai akhir hayatnya. Disebut bahkan seorang pakar hadis Madinah. Yang beliau itu ahli 96 Hijrah. Malik. Terkadang karena Rasulullah itu pernah mempraktikkan doanya, walaupun beliau tidak mempraktikkan secara terus-menerus di kemudian hari dan mengajarkan doa yang baik, maka kunut itu bisa dilakukan dalam sholat subuh dan waktunya dilakukan sebelum ruku, setelah membaca surat. Jadi menurut teman-teman ini kunut itu lakukan pada waktu subuh, setelah membaca surat, sebelum kita ruku dan tidak dijalankan masing-masing. Di sebelum ruku bisa baca surat apa misalnya? Yang puluh tadi ya, Allah akan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baca kunut tapi sir dalam selesai baru ya ngomong. Kalau bapak itu menemukan saat umrah, saat haji di Masjidil Haram, orang yang sebelum dia itu ruku dia membaca doa itu sedang doa kunut. Kadang-kadang mohon maaf ada orang kita yang mata, ada orang Arab bacanya baru kan setelah membaca surah kedengaran baca doa, maka dia pun membaca doa dikira itu ada hadis dari Nabi setelah membaca surah maka membaca doa. Dari situ sering ada praktek di masyarakat kita kalau sudah baca surah seringkali membaca doa bisa Rabbi firli wal walidayya dan sebagainya. Itu praktek yang mohon maaf menurut saya kurang tepat. Karena yang dipraktekkan di sana itu doa kunut. Tidak ada doa-doa lain yang dibaca setelah surah. Jelas seperti ini? Itu mungkin satu yang perlu diteruskan. Imam Malik ada kunut kapan waktunya? Subuh sebelum ruku. Sebelum ruku dijalankan atau disini? Seterusnya muridnya Imam Malik namanya siapa? Siapa namanya? Syafi'i itu bukan nama. Syafi'i itu Belaz, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat, ini baru lahir. Jadi kalau ketemu ini wafat, ini lahir. Saya ingin berikan motivasi, jadi saya senang sekali ada baiknya di sini. Bu, untuk motivasi ini, Imam Syafi'i itu ditinggal ayah di dalam Mesir sangat kecil. Lahirnya di mana? Di Gaza, yang sekarang lagi di Palestina. Lahir di Gaza. Ayahnya meninggal ibunya Pak. Keduanya punya cita-cita anak ini jadi ulama besar. Saat itu pusat ilmu ada di Mekah, sebagaimana itu perhatian. Itu jalan kaki ibunya dari Gaza digendong Syafi'i kecil sampai ke Mekah supaya bisa belajar.
jalan kaki. Bayangkan jalan kaki. Sekarang jarak dari Palestina ke Makkah itu kurang lebih mungkin sehari semalam dengan bis. Itu jalan kaki. Jangan bayangkan sekarang ada sepatu, sendalnya bagus. Jangan bayangkan itu jalan kaki. Dibalas oleh Allah kasih ibu yang sangat luar biasa dengan hadirnya seorang anak yang luar biasa. Jadi tidak ada ruginya kalau ibu dari sekarang dipersiapkan, mendoakan, kemudian menyiapkan dengan baik. Itu insya Allah kalau tidak kita mungkin nanti ibu yang nggak hafal mungkin anak yang hafal. Bapak yang nggak tahu mungkin cucunya yang tahu. Jadi tidak akan sia-sia. Sekali lagi tidak akan sia-sia. Tadi saya mengajar di Al-Azhar. Abbas menyiapkan anaknya belajar taklim dengan Nabi. Itu setelah 15 abad, doanya keduanya ayah dan anak terus didoakan. Setiap orang baca hadis radhiyallahu anhu itu sudah miliaran orang selama 15 abad mendoakan pahalanya enggak bagus. Pahalanya enggak bagus. Maksudnya Syafi'i lahir tahun 155. Melihat orang ini subhanallah dia mendapat Syafi'i. Kunut ini karena pernah dilakukan oleh Nabi dalam satu situasi. Kalaupun Nabi tidak melakukannya lagi, tapi mengajarkan pada para sahabat untuk dilakukan, karena ada yang mempraktekannya, Nabi tidak mengingkarinya, maka beliau berjanji kunut tetap dilakukan pada waktu subuh ini, dan waktunya dilakukan setelah ruku. Jadi bangkit dari ruku, kemudian dibaca kunut itu dan dilakukan dengan jalan. Kapan waktunya? Subuh, sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Jadi berarti akhirnya Imam Malik sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Dilakukan siapa jalan? Wasit. Sekarang perhatikan. Ini 3 imam besar. Semuanya guru murid. Ini gurunya ini. Hidup sejaman belajar di sini. Ini gurunya Imam Syafi'i. Syafi'i belajar di sini. Belajar di sini, Pak. Saya ingin berikan gambaran. Bapak Ibu ini beruntung. Imam Malik itu nggak pernah mengajar tiap hari. Punya pengajian khusus. Saya juga pesan pada para ustaz ini ya. Sebetulnya mengajar itu juga mesti dilihat. Nggak baik tiap waktu itu mengajar. Kadang-kadang suami berapa lama dan sebagainya. Kapan mengamalkannya? Kapan bacanya? Kapan bacanya? Pengajar juga harus baca, harus bisa mengamalkan dan sebagainya. Itu tidak sehat kalau tiap waktu mengajar tidak membaca. Kepepet-kepepet nanti belajar ke Ustaz Google ya kan? Ada dalil dicari dan sebagainya. Itu tidak baik. Tapi yang ingin saya cerita, Imam Malik itu jalan jauh-jauh ke Madinah. Sampai di depan rumah Imam Malik itu tidak dibukakan pintu. Karena datang pada saat yang tidak tepat, bukan waktu pengajian. Di luar, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Misal, pengajian dibuka hari Selasa, datang hari Senin. Itu tidak dibukakan pintu, menunggu seharian. Tapi Imam Malik tidak pulang, Imam Syafi'i tidak pulang. Ditunggu sampai waktu pengajian itu. Perhatikan kalimatnya. Sebelum waktu pengajian dibuka, misal jam 10 pengajian, jam 9 Imam Malik sudah siap-siap, dipanggil pembantunya. Coba persilakan anak muda yang di luar itu sudah masuk. Imam Malik tidak pernah bertemu dengan anak itu, tapi sudah mengatakan persilakan anak muda yang di luar itu sudah masuk. Jadi ini para ulama itu kalau soleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ada gambaran-gambaran yang Allah berikan kebaikan padanya. Perhatikan kalimat. Ketika diminta masuk, ditanya, kamu menginginkan apa? Saya ingin belajar. Apa yang ingin kamu pelajari? Hadis. Kamu sudah bisa apa? Saya sudah hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab yang baru ditulis oleh Imam Malik. Isinya tentang kitab-kitab hadis. Jadi sebelum datang sambil menunggu itu dibuka pengajian, dihafalkan kitab Al-Muwatta. Nanti saya tunjukkan insya Allah bulan depannya. Kitab Al-Muwatta itu bukan kitab tipis, itu kitabnya tebal. Bayangkan dibaca sambil menunggu dibukakan pintu, berapa lama waktunya? Sehari. Dihafal oleh Imam Syafi'i. Begitu dibuka, perhatikan. Didengar oleh Imam Malik. Betul ya kenapa? Ya silakan baca. Itu persis titik komanya sampai hafal sampai ujungnya. Apa kata Imam Malik? Ya bulan, ya fatah ya. Hai anak muda, mulai saat ini tingkatkan takwa ibadahmu jauhi maksiat. Mulai saat ini tingkatkan takwa ibadahmu jauhi maksiat. Tidak diadani apalagi sejak saat itu. Tiba-tiba Imam Malik dan Imam Syafi'i pulang begitu saja, diberikan beberapa bekal, pulang. Dari situlah kemudian Imam Malik sudah menyampaikan pada para kerabatnya, orang ini akan jadi orang besar di dunia. Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan
Oh iya, Abu Hanifah tidak kunut, Malik ini kunut tapi sebelum rokok, Syafi'i kunut setelah rokok tapi dijalankan. Dari semua ini tadi dihubungkan dan disahkan, diambil jalan pertengahan. Saya lihat kata Imam Ahmad, Rasulullah itu kan sebelumnya tidak kunut ya. Tiba-tiba kunut kan karena ada peristiwa tadi kan, dibiarkan. Setelah itu beliau tidak kunut lagi atau jalan kunut. Disimpulkan oleh Imam Ahmad kalau begitu kunut itu dilakukan bila ada peristiwa penting saja. Persis seperti yang dialami Nabi dan bisa dibaca tidak dalam surat subuh saja, tapi bisa dibaca di subuhnya, di maghribnya, di isya dan seterusnya. Peristiwa penting yang tidak biasa dalam istilah bahasa Arab fikihnya disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka kunut yang dimaksud Imam Ahmad dinamaikan dengan kunut nazilah. Jelas ini? Baik. Semua empat ini itu diakui ijma'nya, diakui semuanya pendapat yang baik. Karena memang Nabi tidak pernah mengatakan langsung kunut gak boleh atau kunut boleh. Ketika Nabi memberikan isyarat yang umum, itu tandanya diberikan kita kemudahan untuk melihat dan mempraktekannya. Kalau bisa dipraktekan silakan, kalau tidak bisa silakan tinggalkan. Karena kunut dilakukan atau tidak mempengaruhi sholatnya kita. Di kalaupun kita kaitkan dengan subuh bisa, ini Abu Hanifah tidak kunut, Malik kunut sebelum rokok, Syafi'i kunut setelah rokok, Ahmad bin Hanbal kunutnya saat ada kejadian besar saja. Misal daerah kita ada yang berdoa di suatu daerah, kemudian kita ingin berdoa, subuhnya kita bangun setelah dari rokok, berdoa dan disebutkan kunut seperti yang tadi contohkan. Jelas sampai sini. Tapi persoalan pentingnya kan, kunut tidak kunut itu tidak ada pengaruhnya terhadap sholat. Yang kunut sholatnya sah, yang tidak kunut pun sholatnya sah. Yang salah sudah tidak sholat ribut, sudah tidak sholat ribut, jadi sudah batal sholatnya, berdosa. Jelas ini? Inilah misalnya. Jadi kalau orang yang tidak kunut ini ada dalil. Orang yang kunut pun ada dalil. Sekarang kita masuk ke aspek fikihnya. Perhatikan. Pendapat Imam Malik, kunut ini cuma sunnah. Artinya kalau dilakukan ada pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini tidak ada persoalan, Abu Hanifah tidak perlu kunut. Kata Imam Syafi'i bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu dalam sholat. Perhatikan. Kalau ditinggalkan itu mesti diganti dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan itu mesti diganti dengan sujud sahwi. Jadi yang mengamalkan pendapatnya ini, ijtihad Imam Syafi'i itu bukan pendapat asal-asalan, bukan pendapat yang disandarkan pada dalil. Kalau meninggalkan ini, maka dimintakan untuk sujud sahwi. Jelas ya? Ahmad bin Hanbal itu hukumnya cuma sunnah, tapi kalau ada peristiwa tertentu saja. Tapi semuanya sepakat, semuanya sepakat. Satu, ketika sholat itu wajib mengikuti imam. Ketika sholat wajib mengikuti imam. Saya beri contoh. Imam Syafi'i datang ke tempatnya Abu Hanifah. Datang ke tempatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ada nggak? Kemana? Sudah meninggal. Datang ke tempat Abu Hanifah. Di sini pakai kunut tidak? Tidak. Kebetulan kita membawa rombongan kulitnya. Sampai di sana diminta didaulat oleh muridnya Abu Hanifah. Itu ada Syekh Muhammad dan Syekh Yusuf meminta Imam Syafi'i jadi imam. Bayangkan perasaan muridnya sudah senang, kita akan menang katanya. Bahasa riwayat itu kita akan menang. Maksudnya apa? Ini pendapat tidak kunut. Sekarang imam kita diminta mengimami sholat subuh, pasti kunut. Dan ini sudah merasa senang muridnya. Ini pasti kita akan menang, unggul pendapat kita karena imam kita akan kunut. Tidak diduga sampai di sini mengimami ke Imam Syafi'i sholat subuh. Ternyata beliau tidak kunut. Beliau tidak kunut. Selesai sholat, meninggalkan masjid itu, muridnya protes. Guru yang mengajari kata guru, kenapa kau tidak kunut? Perhatikan jawab Imam Syafi'i. Aku memang meyakini dinaikkannya kunut sebagai sunnah muakkad. Tapi aku sekarang tiba di tempat Abu Hanifah, aku mengumpulkan pendapat Abu Hanifah. Karena masyarakat di sini biasa tidak kunut. Pun demikian Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Ahmad, begitu sebaliknya. Nah, ketika
disandarkan kepada Rasulullah SAW dan semua dalil ini benar, ada paparan hadisnya, riwayatnya sama. Jelas sampai sini? Jadi tidak ada hubungannya lagi baik dengan Muhammadiyah atau NU. Karena zaman itu belum ada. Muhammadiyah kalau lahir 18 November 1912 kan, NU kalau lahir 31 Januari 1926. Dan tidak banyak orang tahu pendirinya dua-duanya itu bersaudara. Bersaudara. Dan gurunya juga sama. Keinginannya Hasyim Asy'ari dengan keinginan Ahmad Dahlan. Nama aslinya bukan Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwish. Kemudian datang ke Mekah, dua-duanya berguru pada satu guru yang sama. Nama gurunya Syekh Ahmad Khatib. Karena dari Minangkabau disebut dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sampai di sana Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish dirubah namanya oleh salah seorang Syekh Islam menjadi Ahmad Dahlan. Pulang yang Hasyim Asy'ari ini hobinya menulis kitab. Jadi kitabnya nanti akan kita lihat sampai 19 kitab. Itu ahli hadis, Pak. Saya punya itu kitabnya sampai 19 kitab. Ahli hadis itu bagus kitabnya. Ahmad Dahlan itu senang mengamalkan apa yang tertulis. Yuk kita lihat nih. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Halim bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Wahid bin Pangeran Benawa, bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, Saudara Maulana Syarif Hidayat bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Sunan Giri. Siapa Sunan Giri itu? Adalah kepala haji dari Sultan Maulana Malik Ibrahim. Sekarang kita lihat di mana bertemunya nasab antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan. Perhatikan, Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Murtado bin Kiai Sulaiman bin Demak Jurang Juru Kapintu bin Demak Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim bertemu di Maulana Ishaq kedua-duanya. Siapa keduanya itu? Keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Ja'far As-Shadiq. Siapa Ja'far As-Shadiq itu? Keturunan dari Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain itu? Anaknya Husain. Siapa Husain itu? Adiknya Hasan. Siapa Hasan itu? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Adalah suaminya Fatimah. Siapa Fatimah itu? Adalah anaknya Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah itu? Itulah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinaz bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Abdi bin Muqawwal bin Nahu bin Dana bin Ya'u bin Yasdu bin Nabil bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Nahu bin Dana bin Adil bin Al-Fashad bin Kinab bin Sa'd bin Nuh alaihissalam bin Miqdain bin Matushad bin Kinab bin Ahmad bin Fis bin Adam alaihissalam. Sebelum saya kasih hadiah. Saya manis sebelum ini. Oke. Poinnya perhatikan. Hasyim Asy'ari itu senang menulis kitab. Perhatikan ada 19 kitab. Dan 19 kitab ini apa yang dilakukan? Ada kitab-kitabnya banyak bukan? Misal kitab keempat namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin cahaya yang sangat nyata fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dalam rangka mencintai Rasulullah SAW sebagai utusan yang sangat kita hormati. Perhatikan, nanti di halaman ke-9-nya, paragraf yang kedua, baris ke-13 disebutkan dalam kalimat itu, dalam segala tatkala kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus mencintai, mengikuti sunnahnya dari perkataannya, perbuatannya sampai dengan ketetapannya Nabi. Ketika ditulis oleh saudaranya ini, diwujudkanlah oleh kepala saudaranya yang lain dengan membentuk suatu persyarikatan, diberi nama dengan Muhammadiyah. Saking cintanya itu Muhammad yang semua perilaku-perilakunya itu diikutkan kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Menulis tentang amalan dalam kitab yang lain diwujudkan oleh saudaranya, membuat rumah sakit, membuat sekolah dan sebagainya. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Tidak ada ceritanya zaman itu kemudian misalnya ini
Iya, sudah semuanya. Saya balik dulu, silakan kita buka sesi barangkali di waktu itu. Silakan. Dari Rasul mengatakan kepada tubuhnya menjadi doa yang luar biasa. Di mana letaknya bahwa itu harus dilakukan seperti mengganti dari puluhan. Kapan pada dasarnya apa mengatakan bahwa itu harus dilakukan pada waktu hari subuh? Apa dasarnya? Nah, itu dilakukan mesti di waktu subuh dan di waktu yang lainnya. Saat pertama kali Nabi berdoa itu dilakukan pada saat subuh. Saat doa itu diajarkan, sahabat mengatakan saat subuh dan Nabi tidak mengingkari. Ketika Nabi tidak melakukannya, tidak mengingkarinya, artinya Nabi menyetujuinya. Jelas ya? Nabi menyetujuinya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Satu ibadah itu boleh dilakukan dengan 3 syarat. Keluar dari 3 syarat itu disebut bid'ah. Syarat yang pertama, ibadah yang dilakukan ada dalilnya, ada contohnya. Ada dalilnya, ada contohnya. Jadi ketentuannya ada, contohnya ada. Misal sholat, ya, sholat kan jelas ya, dalilnya ada, contohnya ada. Yang kedua, ada dalilnya, ada contohnya, tapi contohnya bersifat sementara. Nabi mencontohkan, tapi tidak melakukan lagi. Contoh misal tarawih. Contoh tarawih. Kalau saya tanya pada bapak jamaah nggak selama sebulan? Tarawih. Mana contohnya? Tidak ada, tapi cuma 3 hari. Nabi cuma 3 hari. Tapi Nabi mencontohkan sementara, kemudian berhenti di situ karena tidak ingin membebani umatnya pada saat itu. Tapi 3 hari dicontohkan, tapi memperkenankan pada umatnya untuk meneruskan melakukan berjamaah pada saat itu. Nah karena itu ada contoh sementara dilakukan, kemudian ibadahnya tetap berlaku dilakukan. Seperti juga kunut, contohnya sementara, diajarkan, dipraktekkan, tidak diingkari. Ini artinya boleh dilakukan. Yang terakhir, ada ketentuannya tapi tidak ada contohnya. Ini paling banyak. Dan disinilah letak kekurangan pahaman sebagian dari kalangan menyampaikan kalau tidak ada contohnya itu bid'ah, itu keliru. Tidak setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, tidak setiap yang tidak ada contohnya. Kalau ada dalil ketentuannya sekalipun tidak dicontohkan itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, itu boleh dilakukan. Saya beri contoh, banyak contohnya. Contoh satu, ibu kita dan bapak, ibu zakat pakai beras. Ada nggak Nabi zakat pakai beras? Tidak ada. Nabi zakat pakai kurma atau gandum. Jadi kalau kita mengatakan kalau nggak ada contohnya itu masuk dalam kategori bid'ah, berarti selama ini bid'ah semua. Oke? Nah jadi orang yang berkata dengan beras itu jangan dikategorikan kepada bid'ah. Kenapa? Karena ketentuannya ada, hukumnya menggunakan teori bias, analogi. Jadi zakat itu dikeluarkan dari kurma, hukum pokoknya karena sama-sama makanan pokok. Dibuat metode kias untuk memudahkan kita karena makanan pokok kita itu adalah beras. Walaupun tidak ada contohnya dengan beras karena ketentuannya ada, boleh dilakukan. Contoh yang paling gampang sehari-hari kita. Kalau masih ke masjid, bapak sholat sunat tahiyatul masjid tidak? Sholat. Saya tanya, mana contohnya? Nabi selama hidupnya tidak pernah sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi poinnya selama hidupnya tidak pernah tahiyatul masjid. Jadi contohnya tidak ada, cuma ketentuannya ada. Ketika ketentuan itu ada, maka disebut dengan sunnah qauliyah. Jelas mestinya? Nah, jadi terkait dengan kunut tadi, kita bisa memilih karena semua pilihan ini baik didasarkan pada dalil yang sama, cuma memahaminya berbeda. Dalilnya sama. Nah, jadi kalau kita ingin menunaikan hukum misalnya, disuruh oleh imam yang kunut silakan, dijarang silakan, silakan. Kalau ada imam yang misalnya tidak kunut sama sekali, juga silakan. Kalau kunut nazilah itu silakan, karena dalilnya telah sama dan Nabi tidak menginginkannya. Jelas mestinya? Silakan. Yang ini juga boleh saya dulu, Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa baik yang kunut dan yang tidak kunut itu sah. Tapi mengapa yang katakanlah yang biasa kunut, kalau nggak kunut pakai sujud sahwi, itu pertama. Yang kedua, di Mekah itu menurut saya ketahui atau dari ini tidak ada
sholat tahiyatul masjid karena diganti dengan tawaf. Tapi kalau misalnya tidak sempat kita tawaf, apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Ini bagus pertanyaannya. Pada yang pertama, saya kira penting untuk diluruskan. Jika Bapak Ibu bermakmum pada imam yang dulu, imamnya biasa kunut ini. Kemudian dikatakan imamnya lupa gak kunut, imamnya lupa tidak kunut. Lalu imam sujud sahwi, karena tahu hukum ini, imam sujud sahwi, maka makmum ikut. Tapi kalau imam nggak sujud sahwi, makmum nggak perlu ikut, nggak perlu sujud sahwi, jelas ya? Atau sebaliknya, imam yang tidak kunut, imam sama sekali nggak kunut, makmum kunut di belakang. Saat makmum bermakmum kepada imam yang tidak kunut itu, kemudian salam, tidak perlu sujud sahwi. Nah, tidak perlu sujud sahwi karena kita meniru imam, mempraktekkan imam, dia mengamalkan tidak kunut. Saya ingin tanya ini, kalau masih di Indonesia itu kemudian imam tidak kunut di belakang sujud sahwi, kalau Bapak Ibu ke Mekah sholat subuh sujud sahwi ya? Karena imam tidak kunut ya? Baik, nah itu. Jadi barangkali karena informasinya belum sampai, informasinya belum sampai. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau sekiranya kita mengamalkan di antara pilihan yang ini ada, itu ketentuannya sudah ada. Jadi jangan merasa misalnya yang kunut lebih unggul dibandingkan yang tidak kunut, tidak. Bahkan tidak kunut pun itu tidak ada hubungannya dengan sah, tidak bersalah. Atau sebaliknya, yang tidak kunut itu jangan merasa lebih unggul dari yang kunut. Karena para imam ketika mempraktekkan ini itu, saya mohon garis bawahi ya. Ketika kita memilih satu pendapat ini, bukan berarti tidak ikut masuk. Karena ada pendapat begini menyampaikan, jangan bermantap, tapi ikut langsung pada sunnah Nabi. Jangan bermantap, tapi ikut sunnah Nabi. Ini pendapat bisa benar, tapi lebih banyak begitu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau saya juga di sini, antum tidak usah ikut ini, ikut pada Nabi. Antum ketemu Nabi ya? Dari mana kalau kita jadi Nabi? Tidak mungkin kita bisa mengetahui segala yang dari Nabi kecuali melalui para ulama ini. Jadi Nabi diketahui amalannya dari para sahabat, sahabat dari para tabi'in diikuti oleh para ulama yang saleh. Para ulama membuat kita untuk memudahkan kita. Jadi semua ilmu mereka itu dari Nabi, tidak ada yang dari Nabi. Jelas ya? Itu yang pertama. Nah sekarang perhatikan betul di sini puncak bahasan kita. Ini sering keliru. Seseorang yang melihat cara Nabi menunaikan ibadah sampai ditunaikan oleh para sahabat sampai ke tabi'in. Cara yang dilakukan oleh Nabi dulu, yang dulu itu metodenya cara menunaikan ibadah, caranya disebut dengan salaf. Salaf. Ini metode. Di tata cara ibadah Nabi tidak Rasulullah, bisa Rasulullah SAW. Kemudian dilihat oleh sahabat, dilihat oleh tabi'in, diamalkan cara ibadah itu. Maka caranya kalau ini disebut dengan apa? Salaf. Jelas di sini. Dibatasi oleh para ulama, metode salaf ini dibatasi sampai tahun ke bagian batasnya 200 saja. Jelas? Jadi cara ibadah yang murni, yang baik, yang belum mencampur dengan yang lainnya, sepanjang bukan persoalan fikih yang sifatnya berkembang, itu yang terbaik. Bagi ada cara ibadah dari Rasulullah sampai kami itu masih 200. Orang-orang yang mengikuti ini ujungnya ditambah jadi salah, tambah jadi apa? Salah. Nah sih, jadi orang yang berusaha menuju tata cara ibadah ini dari sampai ke 200 ini, artinya disebut dengan salafi. Sekarang kita lihat Abu Hanifah apa tahun berapa? Masuk ini kan? Malik tahun berapa lagi? 96. Lahirnya 96. Masuk ini? Syafi'i tahun berapa? 150. Masuk ini? Ahmad tahun berapa? 164. Masuk ini? Jadi kalau Bapak Ibu ikut pendapatnya Abu Hanifah itu salafi, ikut Malik itu salafi, ikut Syafi'i itu salafi, ikut Ahmad bin Hanbal itu juga salafi. Jelas ya? Masuk dalam ini, dan itu tidak ada yang mengingkari. Jadi sepanjang kita mengikuti semua urutan ini yang sampai pada tata cara Rasulullah, itu masuk dalam kategori ini. Nah, lawan dari ini disebut dengan kholaf. Kholaf itu begininya.
Misal 657 misalnya. Itu dia. Sekian Masehi. Kemudian siapa Jalaluddin As-Suyuti di atas ini. Atau yang paling baru misalnya ahli hadis Sofian sama ilmunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani abad ke-19, ya, akhir abad ke-20 baru-baru ini 1340 sekian Masehi. Hijriah mah, Hijriah. Dia 657 masuk salaf ya? Ya. Masuk salaf ya? Tidak, jadi ini kholaf bukan salaf. Kholaf bukan salaf. Aturannya bagaimana? Semua ulama yang lewat dari sini, kalau mereka mengacu kepada manhaj ini, maka disebut dengan salaf. Tapi keluar dari manhaj ini, kalau keluar dari manhaj ini bukan salaf, bukan salaf tapi salaf. Dan hukumnya kalau semua ulama-ulama ini bertentangan dengan pendapatnya ini dan dia lebih kuat, maka harus ditinggalkan ulama ini. Mengacu kepada yang karena yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat. Misal ada pendapat yang menyampaikan, misalnya sholat tarawih, nanti kita akan tarawih pada masa Ramadan ini, insyaallah. Sholat tarawih itu harus 11 misalnya, harus 11 rakaat. Ada ulama yang menyampaikan sholat tarawih itu harus 11 rakaat. Kalau tidak 11 rakaat itu sama dengan sholat duha 5 rakaat. Itu sepakat nih, itu 5 rakaat. Pada awal abad ke-20 ya, sepakat. Kalau tidak 11 rakaat berarti sama dengan sholat duha 5 rakaat. Itu ditolak ramai-ramai karena tidak sesuai dengan manhaj ini. Di zaman Nabi, tarawih itu diberikan kemudahan dalam semua. Perhatikan, hadis riwayat Abu Dawud nomor 1367. Qiyam yang pertama yang dilakukan Nabi itu bukan 11, itu 13. Setelah Nabi berumah tangga dengan Aisyah, bersama Aisyah dilakukan 11 oleh beliau. Ternyata di setiap tempat Rasulullah kadang-kadang berbeda melihat bagaimana kondisi istri dan keluarganya dalam bermakmum kepada beliau. Saat dengan Aisyah itu selalu ditunaikan 11. Karena itu Aisyah menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sholat qiyam itu di luar atau di dalam Ramadan kecuali berapa rakaat? Kecuali 11 rakaat. Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah menunaikan sholat kecuali 11 rakaat. Saya ingin tanya, Aisyah lihat Rasulullah tak tiap malam? Tidak, tiap kali bersama Rasulullah tidak. Tidak, kadang beliau menginap di rumah Maimunah, kadang menginap di rumah Hafsah, kadang menginap di rumah sahabat yang lainnya. Itu kadang berbeda. Jadi hadis ini masih diposisikan dalam ketika Nabi tinggal di rumah Aisyah. Karena itulah sahabat ketika mempraktekkan ini beda cara mempraktekannya. Ada yang 11 itu yang paling standar, ada yang 23 seperti Umar. Saya ingin tanya, yang dibagi itu sekarang berapa rakaat tarawih? 33. Apa mereka salah semua? Kan tidak ya. Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama, 11 ini adalah rakaat yang standar. Karena saat itu Aisyah masih dalam keadaan muda mengikuti Nabi, buat yang paling standar. Bapak Ibu jangan minta lebih, dikasih 11 saja kadang-kadang sulit kan? Apalagi 23. Saya tidak tahu kalau di masjid ini. Kalau masjid ini biasanya kalau orang-orang padahal cuma 11. Nanti pertanyaan mulai muncul kemajuan. Akhir Ramadan bulan ya. Jelas di sini ya? Baik ya. Jadi maksud saya tidak ingin mengatakan bahwa ini yang paling benar dilakukan, ini yang paling sahih sebagai pedoman kita cuma satu. Pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Kalau ada semua pendapat ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, amalkan. Kalau tidak tinggalkan. Karena imam yang besar pun bukan besar badan ya, maksudnya besar semuanya. Jadi imam yang besar pun mengambil karisanya, yang semua hidupnya itu diwakafkan untuk ilmu, itu masih mengatakan dia tahu wanita. Kalau pendapat saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Tidak tinggalkan. Malik begitu, Syafi'i begitu, Imam bin Ahmad bin Hanbal juga begitu. Saya yang barangkali untuk berilmu ya itu baru sekian setengah umur, baru sebagian kitab yang dibaca, maka tidak layak kalau harus menyampaikan kepada orang lain. Misalnya ikuti, misalnya tidak boleh yang lain. Tidak, selama sesuai Quran dan Sunnah itu yang kita amalkan. Ya, kalau tidak sesuai itu kita tinggalkan. Tapi kalau sekiranya kita belum mampu, ikuti yang kita pandang terpercaya, ulama yang baik setelah kita ketahui kredibilitasnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, saya kira kita cukupkan kajian ini. Yang tadi belum. Oh, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hukumnya tetap berlaku. Kalau kita masuk kemudian di situ kita tawaf, maka cukup dilakukan dengan tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid. Bapak masuk kemudian tawaf. Biasanya awal masuk Masjidil Haram itu tawaf dulu, tawaf
balik lagi kalau ingin tawaf lagi silakan itu tawaf sunnah. Tapi kalau kita tidak tawaf, disarankan menaikkan tahiyatul masjid. Pertanyaannya sekarang, apa itu tahiyatul masjid? Jangan-jangan selama ini tahiyatul masjid, tapi tidak paham, tidak mengerti yang itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Perhatikan bahasa hadisnya. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusalli rak'ataini. Kalau masjid masuk ke masjid, kamu akan duduk, maka jangan dulu sebelum menunaikan sholat 2 rakaat. Jadi setiap sholat yang ditunaikan sebelum duduk itu sudah dihubungi dengan tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid misalnya, sudah akan mepet waktunya 3 menit lagi mau iqamah, ada yang bingung kita tahiyatul masjid atau sunnah dulu. Kalau dia mau masuk sebelum iqamah pun 3 menit lagi saya tahiyatul masjid dulu atau kalau dia pun ini jangan bingung. Kalau ditunaikan qobliyah itu sudah otomatis tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus, setiap sholat yang ditunaikan sudah dihitung tahiyatul masjid. Termasuk kalau terlambat sudah diqamah, kita datang sholat kita umumnya itu sudah masuk kategori tahiyatul masjid, walaupun sholat yang dilakukan sholat wajib. Jadi setelah itu bisa langsung dulu, ya, termasuk ke Masjidil Haram. Terakhir nanti Itu mohon maaf dari sini saja. Kalau saya yang tidak yang karena saat itu tidak boleh, tapi dia beri kesempatan untuk boleh, sehingga mau ada yang boleh, walaupun tidak terkena lagi tangan-tangan atau apa itu. Terus ada juga kebalikannya, imamnya boleh, tapi maunya dia tidak menggunakan lalu tidak ambil, tapi timbangan juga itu. Yang benar yang benar. Terus yang kedua adalah maaf lagi kaitannya dengan kita kan sebagai muslim perlu juga pemimpin barangkali imam dari kaum tauhid. Jadi karena pemimpin kan sesuatu yang harus kita ikuti. Jadi kami mohon sebagai yang kejadian seperti di Nigeria yang 70% muslim tapi dipimpin oleh non muslim. Nah kaitannya dengan Indonesia saat kita akan pemilu kira-kira yang paling cocok ibaratnya mungkin isi-isinya atau tanda-tanda yang sedikit tapi untuk memajukan Islam ya. Itu Allah sebenarnya dari kita menegakkan kepada yang menyimpang siapa kedua dengan menyimpang. Satu, ini merupakan ijtihad yang sangat baik dari ulama ini. Daripada ada orang yang bingung nanti imamnya tak kuat kemudian sujud sahwi atau tidak dan sebagainya, maka ada ijtihad yang sangat bagus sekali dalam fikih. Ketika imam tidak kuat, makmumnya kemudian dia satu, maka setelahnya tidak sami Allah liman hamidah, imam seakan memberi kesempatan pada yang itu untuk duduk. Kalau dia tidak, sebetulnya di situ bukan dia yang paling bagus. Kalau imamnya misalnya tidak kuat, ingin memberi kesempatan pada yang tidak mau yang kuat, ijtihad yang tadi itu bisa imam membaca doa dalam ini tidak ada 9 doa. Sebab kenapa? Kalau diam itu semuanya kok lebih baik baca kuat daripada diam. Cuma diam begitu saja setan masuk semua kan? Kalau diam kita sedang baca bacaan salah semua lagi. Dimasuk semua. Terganggu pikiran kita. Jadi daripada kita diam lebih baik satu kita baca dulunya sekalian. Atau kalau tidak perlu kita baca doa yang tidak ada yang kita ada 9. Silakan gabungkan tapi ini tidak berlaku bagi makmum karena makmum punya kewajiban untuk imam. Jadi kalau imamnya kuno di belakang, makmum minimal mengaminkan sekali itu tidak mengatakan kalau kita dapat ini. Bisa mau matilah di mana ada ini, mau tidak di mana ada ini, kan? Kita mengikuti itu karena tidak ada ceritanya misalnya imamnya sujud, makmumnya rukuk kan tidak. Jadi imam punya di situ hak untuk bisa mewakili makmum, tapi makmum tidak punya hak di situ untuk melewati imam. Jadi cukup kita bisa di dalam hati mengambilkan dalam posisi diam sehingga tetap tersambung. Karena kalau kita diam saja juga sedang mengganggu kita. Nah itu pada bagian yang pertama saya kira jelas ya. Jadi itu solusi bagi imam yang sebenarnya tidak mengamalkan qur'an ya. Dia biasa dengan huruf nazilah itu baik silakan pendapat yang baik ya. Dari amannya sampai. Tapi caranya begitu menurut saya. Jadi sampai dibaca dalam ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini ada menyimpang dari topik. Saya sederhana saja. Ada kriteria, ada kriteria dalam diri perwakilan kita, pemimpin kita.
dan itu langsung disebutkan oleh Quran. Jadi ketika Quran menyebutkan perintah, itu artinya diminta kita untuk memilih. Diminta kita untuk memilih, kecuali tidak sesuai dengan turunan ini. Satu, ada turunan ini surat Al-Imran dulu. Al-Imran di ayat ke-28. Ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh seorang pemimpin itu atau tidak boleh masyarakat itu, terutama yang muslim, memilih seorang pemimpin perwakilan yang beda akidah itu mutlak tidak boleh. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin mutlak. Jadi satu yang menjadi pertimbangan sisi akidah. Perhatikan dulu akidahnya. Bila akidahnya tidak seakidah dengan kita, kenapa? Walaupun orang itu baik, misal baik masyarakatnya, tuturnya baik dan sebagainya, tapi tetap akidah paling utama. Karena kecenderungan manusia itu adalah dalam bahasa psikologi disebut dengan self corruption. Dia akan cenderung memihak kepada yang sehaluan dengannya. Bapak punya perusahaan, anak tetangga datang nilainya 7,99. Orang lain datang nilainya 8,00. Ketentuan di perusahaan yang diterima harus 8,00. Siapa yang dipilih? Anak tetangga atau orang lain? Tetangga. Karena ada kecenderungan kayak ini diurut-urutkan dan sebagainya. Jadi itu bagian pertama. Yang kedua, kalau akidah sudah sama, maka dia 4 hal yang disebutkan oleh Nabi dalam sifat-sifat tadi. Satu, as-sidqu, bukan sidik ya, tapi as-sidqu. Kalau sidik itu orangnya, sidik orangnya. As-sidqu, sidqu itu benar, terpercaya, bukan benar saja ya, bukan benar saja tapi terpercaya. Sidqu. Yang kedua, amanah. Sudah paham ya, karena kita masjid, sholat di masjid. Amanah, dipaham ya? Amanah. Kejujuran yang berasal dari hati, bukan dibuat-buat. Kejujuran yang berasal dari hati, tidak dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, sidik, sidqu, amanah, tabligh. Tabligh itu kalau dibahasakan sekarang, orangnya merakyat. Merakyat tahu, bisa bergaul, bisa menampung aspirasi, mau mendengar, tidak maju sendiri saja. Gitu. Tabligh itu komunikatif, jadi bukan hanya melaporkan, tapi komunikator. Dia bisa berbicara, bisa merangkul, bisa mendengar dan sebagainya. Yang terakhir, ada yang mengatakan Pak, dari 4 itu cirinya cuma 3 sekarang katanya. Yang satu ada 5 anak berdua. Enggak, itu keliru ya, jangan disambung-sambungkan ke situ kalau jauh. Yang terakhir fatonah. Fatonah itu kecerdasan yang berasal dari hati. Kalau kecerdasan berasal dari pikiran, itu disebut dengan gagah. Wajahnya dia orang yang cerdas, tapi cerdas pikir. Kecerdasan pikiran kadang-kadang digunakan untuk menipu. Menipu itu seperti apa? Tapi dilihat-lihat ternyata sedang syuting. Bisa begitu. Tapi kalau kecerdasan dari hati itu tidak mungkin membodohi orang lain. Terlihat kejujurannya, terlihat apa adanya. Orang jelek misalnya diperbaiki, orang bagus diikuti, tidak angkuh dan seterusnya. Jelas seperti itu. Kalau yang keempat ini bagus, tinggal dilihat yang terakhir. Misal satu tidak sama semua. Yang kedua, 4 faktor ini sama-sama. Terakhir, lingkungan yang mempengaruhi. Kullu mauludin yuladu fitra fa'abawahu au ilahi au nasrani au iman bisa. Siapa yang akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap itu, yang dengan itu bisa memberikan maslahat yang baik kepada umat Islam, itu yang dipilih. Tapi kalau dengan itu memberikan maslahat yang buruk, menjauhkan kita dari keburukan dan sebagainya, orang mau pakai jilbab dilarang, orang mau syariat Islam tidak diperkenankan dan sebagainya, itu sebaiknya kita terlepas dari semua yang terbaik, kita berdoa kepada Allah. Jadi saran saya, jangan ikut orang-orang dengan banyak mencela, menjelekan satu sama lain, itu tidak boleh. Bapak ibu diriku itu tidak akan kenal sama orang. Itu rugi kita sudah tidak tahu, tidak kenal, kita mengejek satu sama lain, kehilangan teman karena gara-gara sesuatu yang bukan benar kita. Hanya mewakili kepentingan kita, itu sama. Yang kedua, perhatikan ini yang paling utama. Menurut saya, memilih itu dengan sembrono, ikhtiar dulu, istighfar dulu, minta petunjuk pada Allah. Barangkali kita terima saat ini karena media begitu kuat. Mungkin yang satu ditampakkan kayak bagus, yang satu kayak jelek, dan yang ketiga kriteria ini. Siapa tahu mungkin yang A lebih bagus atau B lebih baik. Kita tidak tahu apa yang tahu. Kita beristighfar, meminta sesuatu kepada Allah. Karena pilihan kita akan bertanggung. Jadi antum mau pilih nomor 1 atau mau pilih nomor 2, ikhtiar kepada Allah, istighfar, minta pilihan. Saat hari perhitungan silakan mencoba pilihan. Dan itu artinya akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira itu. Kalau tidak ada pilihan sekarang jangan menyalahkan.
Bila benar sesuai dengan dari Allah, bila saya salah itu datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Bila sesuai dengan Allah silakan diamalkan, tidak sesuai silakan tinggalkan dan ambil kendaraan sesuai tadi sesuai. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup dengan salam, ini di bawah saja. Tadi juga disampaikan bahwa ini ada perbaikan di masjid ini. Maka saya mengimbau dan memberikan saran kepada bapak ibu sekalian. Terbukalah amal bagi kita semuanya saat ini dan juga menjelang Allah. Siapa yang ingin bersedekah panjangnya, bukan amal jariah, tapi sedekah jariah. Siapa yang ingin bersedekah panjangnya dalam bentuk apapun, saya silakan bantu ini. Mudah-mudahan barangkali kalau selama ini kita beramal, nanti masuk kuburan di alam barzakh, ternyata amal yang paling terus mengalir kepada kita itu mungkin amal yang sekarang dibandingkan yang dulu. Jika bapak